Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dulu. Dulu pernah kejadian waktu belum zaman-zaman batu lah. Dulu kan ada zaman-zaman batu, musim-musimnya batu akik. Tapi dulu saya pernah menemukan batu. Awalnya sih kirain bukan batu. Saya pulang kerja, pas saya naik ke atas mau masuk ke kamar saya, ternyata si batu itu ketendang saya, dikirain bukan batu. Pas dilihat batu, bagus batunya, seperti biji salak lah warnanya begitu. Pas itu saya taruh aja, karena apa, saya nggak hobi batu, nggak senang batu. Tapi lama-lama saya taruh aja di atas lemari. Ya namanya juga batu ya, biarin aja, saya emang nggak tahu apa-apa. Sebelumnya nggak tahu kejadian aneh-aneh tuh, nggak tahu, saya juga nggak nyangkanya dari batu itu, nggak nyangka saya juga pertama mah. Tapi lama-lama kemudian ya ada teman saya main ke rumah, dia hobi sama batu. Akhirnya dia nanyain saya bahwa saya itu punya batu enggak. Saya bilang saya dulu pernah nemu batu. Terus dia pengen ngelihat batunya. Akhirnya si batu itu saya kasih lihat sama dia. Ternyata si batu itu berubah warnanya, tadinya warna merah jadinya warna pancawarna, banyak warnanya. Akhirnya si teman saya itu suka, tergila-gila lah batu itu lah, langsung dipinta lah si batu itu ya. Berhubung saya emang gak suka sama batu, kurang senang lah sama batu. Akhirnya si batu itu saya kasih nama teman saya, dan terus dikasih nama teman saya. Rupanya dia senang banget bawa batu dari saya itu. Kenapa dia senang banget, naksir banget sama batu saya itu. Ya saya biasa-biasa aja. Pas itu lama-lama akhirnya dia nggak masuk kerja. Saya bertanya-tanya sama teman-teman, kenapa teman saya nggak masuk kerja. Tapi kata teman saya yang satunya, katanya sakit, katanya sakit ini. Saya tungguin lagi, besoknya lagi saya masuk kerja, nggak ada lagi dia. Ternyata belum sembuh. Akhirnya dapat 1 minggu dia masuk kerja, badannya kurus kering, tadinya seger buger gemuk. Akhirnya dari situlah saya tanya, sakit apa, kata saya. Gak masuk kerja sampai 1 minggu. Dia bilang, katanya, Sur, katanya, nih maaf, katanya, batu ini saya kembali lagi sama kamu. Tadinya saya sehat, pengen sehat lagi. Kan jelas saya bingung, kok ngomong begitu, maksudnya gimana, kata saya. Karena apa, saya nggak ngerti gitu. Dia ngomong begitu, ngembalin batu saya, tapi dia ngomongnya begitu. Akhirnya terbukalah dia ngomong cerita sama saya bahwa si batu itu bukan sembarang batu, ada penghuninya. Dia juga tahu-taunya dari mertuanya lah, mertuanya kan kiai. Jadi dia itu berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana dia nggak sembuh. Akhirnya pas itu dia, istrinya itu nanya sama bapaknya kan kiai. Iya, dia bercerita istrinya bapaknya itu, kenapa suami saya kok sakit begitu, katanya. Di rumah sakit nggak ada penyakit apa-apa, katanya. Akhirnya bapaknya itu, ya namanya kiai bisa aja lah, dilihat dari jauh juga bisa kalau kiai mah, apalagi udah kiai kayak atas, kelas atas. Akhirnya dari sono dilihatlah dari jauh sama bapaknya itu, sama mertuanya. Terus dari situlah terbuka kisah batu itu. Kisah batu itu terbuka ya, bahwa dia sakit karena batu itu. Bahwa si batu itu ada penghuninya, menyeramkan katanya. Ya saya tetap nggak percaya.
tetap nggak percaya, cuman saya kaget gitu. Akhirnya saya bawa aja batu sendiri, dikasih nama saya, dia sembuh. Akhirnya saya main ke tempat teman saya. Ada bapaknya teman saya itu minta ngelihat batu saya itu, dia suka. Terus dianya minta batu saya itu, katanya udahlah pegang sama saya aja batunya buat saya, kata dia. Ya saya kasihin, kenapa saya nggak suka sama batu. Kurang itulah, saya mah kurang resep gitu sama batu, kurang seneng. Akhirnya dikasihin sama bapaknya teman saya itu. Dia juga banyak batunya, ada yang batu yang kayak biji, kayak telur cicak, di dalamnya kocak begitu. Terus batu segala macem lah ada, bapaknya teman saya itu. Akhirnya dikasih nama dia. Pas itu udah tenang tuh, saya kasih nama tuh sama dia tuh biasa-biasa aja. Pas lama-lama udah 1 minggu, teman saya nyuruh main ke rumahnya, bahwa bapaknya sakit parah katanya. Ya saya kaget, akhirnya saya main jenguk ke sono. Pas jenguk ke sono, bapaknya sama juga ngomongnya kayak teman saya yang awal meminta batu itu. Kejadiannya aneh katanya, nggak kuat megang batu itu. Ya saya makin pikti-pikti lah. Saya orangnya percaya nggak percaya gitu. Apa iya kata saya. Pas dipikir-pikir saya mikir dari situ, pulang-pulang mikir. Akhirnya di situ emang sih kejadian aneh saya juga, cuman nggak mikir bahwa dari batu itu, saya nggak mikir ke situ. Pas lama-lama saya pikir-pikir, ternyata ya ada benernya juga. Karena apa saya kejadiannya di rumah itu, hawanya panas, terus hawanya pinginnya marah terus, anak setiap jam 1 itu nangis, sampai-sampai saya mau bunuh anak sendiri. Karena apa? Karena itulah, hawa itu panas sekali, sampai hilap nggak ada ingat apa-apa. Akhirnya dari situ saya ngelamun mikirin batu itu apakah kejadian itu karena masalah batu itu apa gimana. Soalnya saya mah orang awam, nggak ngerti apa-apa, apalagi masalah batu nggak percaya sama sekali. Akhirnya dari situ ada orang Cirebon ngomong ke saya, nanyain katanya kamu nemu batu yang aneh katanya. Akhirnya saya dibawalah sama dia, dibawa ke gurunya. Ya orang pinter lah, orang ngerti masalah itu. Akhirnya saya mau, penasaran, timbulnya dari situ saya penasaran. Udah itu ngurup salam ya kan ke sono, ke gurunya teman saya itu. Saya ngurup salam, ternyata gurunya teman saya itu kaget ngelihat saya, sambil berbisik sama teman saya, entah ngomong apa nggak tahu. Akhirnya negor lah ke saya bahwa saya tuh ada yang ngikutin orang gede tinggi hitam berbulu katanya, matanya tajam merah katanya. Saya juga ya namanya juga orang awam, nggak tahu, nggak ngerti apa-apa. Saya juga nggak ngerti sama sekali. Pas lama-lama kemudian akhirnya diomong sama gurunya teman saya itu, ditegur lah saya. Nemunya dari mana si batu itu katanya. Ya saya bilang saya nemunya di rumah, cuman di gudang. Saya mau masuk ke rumah itu kan lewat gudang dulu, si batu itu ketendang. Jadi saya nggak tahu. Akhirnya terbongkar lah dari situ. Ya kejadian-kejadian aneh saya waktu batu ada di rumah itu. Ya wajar katanya. Si batu ini sebenarnya udah lama katanya, udah dipendam dia katanya. Tapi dia pengen ikut sama abang katanya, kata gurunya teman saya itu. Emang wajar katanya, anak kamu sering nangis jam 1. Karena apa? Karena dia keluar itu dia pertama asap, terus asap gede tinggi, ya wajar katanya. Terus hawanya panas, ya wajar. Karena apa? Ya itu gara-gara batu itu, makhluknya itu. Emang sih nggak membahayakan keluarga abang, cuman dia menjaga. Cuman ya namanya juga anak kecil, masih bersih lah, masih polos, itu bisa ngelihat, pasti nangis anak kecil mah. Saya waktu itu bener hawanya emosi terus waktu kala batu itu di rumah itu. Ya saya belum tahu bahwa dari batu itu, nggak tahu. Pas dari situ, dari guru itu, dari situ saya mikir dulu kejadian begini begitu tuh. Dulu pernah mau bunuh anak pakai bantal, saya tikap pakai bantal, untung saya dipukul sama istri saya. Kaget saya dari situ, sampai istighfar, masya Allah, astagfirullahaladzim kata saya.
kenapa kok saya begini, kadang-kadang bertanya-tanya sendiri. Dari situlah terpecahkan masalah batu itu. Pas ditanyalah saya sama guru itu, katanya ini batu mau dia gimanain, apakah mau dibawa lagi, apakah mau dibaikin, kalau mau makan suruh makan cari sendiri aja. Saya mah nggak tahu ya, akhirnya saya tuh memintanya suruh baikin aja, kalau mau makan cari makan sendiri, jangan repotin saya. Emang sih sama kamu nggak membahayakan, cuman menjagain katanya, kata dukun. Kalau saya nggak tahu, sebenarnya si batu itu nggak mau dibawa-bawa, dia pengennya di rumah aja. Karena apa? Dia penjaga rumah. Jadi insya Allah katanya, kata guru itu, kalau seandainya ada kebakaran apa gimana tangga, insya Allah nggak bakalan kena. Karena apa? Ada penjaga ini. Itu kata guru itu. Ya saya mah orang awam, jadi saya mah iya aja. Akhirnya saya baikin tuh si batu itu, minta dibaikin sama guru itu. Pas lama-lama kemudian ya, pas saya pulang itu nggak tenang, nggak nyaman saya, nggak nyaman sekali gara-gara batu itu, nggak nyaman sama sekali, nggak tenang lah. Akhirnya saya balik lagi, saya kasih nama guru itu, udahlah Pak, mendingan batu ini pegang aja lah sama Bapak yang lebih tahu, kalau saya nggak tahu apa-apa. Itulah cerita saya. Semoga itu bagi para yang pendengar, para yang menonton, itulah curahan hati saya. Itu kisah nyata saya, kejadian saya dulu yang dulu aku alami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.